Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Rima RM, BP 1911 021015 dari kelas 4A Dapat Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang investasi pasar modal di Indonesia. Untuk memasuki materi pasar modal, teman-teman harus tahu apa sih itu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar keuangan, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Nah, pada pasar modal ini terdapat dua jenis pasar, yaitu ada pasar primer dan pasar sekunder. Nah, apa itu pasar primer dan pasar sekunder? Pasar primer atau disebut juga pasar perdana merupakan tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini dinamakan dengan istilah go public atau initial public offering atau disebut IPO. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang yang berkelanjutan atau disebut juga dengan continuous auction. Adapun tipe lain dari pasar modal yaitu pasar ketiga dan pasar keempat. Pasar ketiga ini merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga ini dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual ketika pasar kedua tutup. Sedangkan pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker. Pasar keempat umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang cukup besar. Selanjutnya, penawaran perdana kepada publik. Saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat ESOP. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi. Yang keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal. Yang kelima, ditawarkan kepada publik. Jika keputusannya untuk ditawarkan kepada publik, maka kita harus mempertimbangkan faktor untung dan faktor ruginya. Adapun keuntungan dari going public diantaranya, yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Yang kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Di samping keuntungan dari going public juga terdapat kerugiannya, di antaranya yang pertama, biaya laporan yang cukup meningkat. Yang kedua, pengungkapan. Terdapat beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedang pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang ia punyai. Sedangkan yang ketiga yaitu ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan going public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil alih. Keputusan untuk going public atau menjadi perusahaan privat merupakan keputusan yang harus dipikirkan dengan matang. Jika perusahaan memutuskan untuk going public dan melemparkan saham perdananya ke publik, ia harus menanggung atau memikirkan isu utama yang akan muncul, seperti tipe saham apa yang akan dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya, dan kapan waktunya yang paling tepat. Selanjutnya, fenomena harga murah di penawaran perdana. Nah, fenomena menarik ini terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga terendah. Fenomena harga rendah ini terjadi karena penawaran perdana ke publik yang secara rata murah. Secara rata, membeli saham di penawaran perdana akan mendapatkan return awal yang cukup tinggi. Return awal atau initial return merupakan return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Contohnya, saham di pasar primer belum dapat dijual sampai aktiva tersebut terdaftar di pasar sekunder. Waktu rata-rata dari pembelian suatu saham di pasar primer hingga masuk ke pasar sekunder yaitu 15 hari.
Harga IPO merupakan harga penawaran pada saat IPO. Tanggal perdana merupakan tanggal tercatat pertama kali di pasar sekunder. Sedangkan harga pembukaan merupakan harga pembukaan pada hari pertama di pasar sekunder. Sedangkan harga penutupan merupakan harga penutupan pada hari pertama di pasar sekunder. Dengan demikian, return awal pembukaan adalah return IPO pada harga pembukaan hari pertama di pasar sekunder dan return awal penutupan adalah return IPO pada harga penutupan hari pertama di pasar sekunder. Return awal tertinggi IPO diberikan oleh emiten Rian Adibusana Tbk. Rian yang terdaftar pertama kali di pasar sekunder tanggal 17 Oktober 2001 dengan harga IPO yaitu Rp100. Harga pembukaan hari pertamanya yaitu Rp230 dengan return awal sebesar 130%. Harga penutupan hari pertama adalah Rp580 dengan return awal sebesar 480%. Return awal terendah selama tahun 1991 sampai Mei 2014 diberikan oleh emiten reksadana Perdana Tbk. Dana yang terdaftar pertama kali di pasar sekunder tanggal 16 Oktober 1995, di mana harga IPO-nya yaitu sebesar Rp8.500, sedangkan harga pembukaan hari pertama yaitu Rp500 dengan return awal sebesar minus 94,12%. Harga penutupan hari pertama bahkan lebih turun lagi, yaitu sebesar Rp425 dengan return awal sebesar minus 95%. Selanjutnya yaitu banker investasi. Umumnya perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO atau initial public offering ke banker investasi yang mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer atau primer market. Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting yang dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas kepada publik. Saran-saran yang diberikan dapat berupa: yang pertama, tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, yang kedua, harga dari sekuritas, dan yang ketiga, waktu pelemparannya. Nah, apa itu banker investasi? Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham, disebut dengan emiten, dengan investor. Sebagai perantara, banker investasi selain berfungsi sebagai pemberi saran, banker investasi juga berfungsi sebagai pembeli saham dan berfungsi sebagai pemasar saham kepada investor. Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan dijual kembali kepada publik disebut dengan penjamin emisi atau underwriting. Banker investasi yang melakukan proses underwriting ini disebut dengan penjamin emisi atau underwriter. Banker investasi membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung risiko kegagalan atau kerugian menjualnya kembali kepada publik. Banker investasi mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari saham. Selisih ini juga disebut dengan spread. Cara penjaminan emisi seperti ini yaitu banker investasi membeli semua sekuritas dari emiten disebut dengan basis kesanggupan penuh atau full commitment. Untuk sekuritas milik perusahaan yang belum mapan atau masih baru di pasar modal yang risiko kerugiannya cukup tinggi, perusahaan semacam ini, banker investasi umumnya menjualkan saham dengan basis usaha terbaik. Dengan basis ini, banker investasi hanya menerima komisi untuk menjualkan sekuritas kepada investor dengan usaha terbaik untuk mendapatkan harga penjualan sebaik mungkin. Dengan demikian, risiko penjualan sekuritas akan ditanggung oleh perusahaan penerbit saham atau perusahaan emiten, bukan oleh banker investasi.
Jika banker investasi harus menanggung sendiri risiko kegagalan penjualan sahamnya kepada publik, dan jika nilai saham yang akan dilemparnya cukup besar, banker investasi akan membentuk sebuah sindikat. Sindikat ini merupakan suatu grup yang terdiri dari lead manager atau banker investasi yang berfungsi sebagai manajer sindikat. Beberapa underwriter yang lainnya berfungsi sebagai anggota grup yang membeli sekuritas dan menjualnya kepada publik, dan beberapa grup penjual atau sales group yang tidak membeli sekuritas tetapi ikut menjualkannya kepada publik. Penjualan sekuritas kepada publik ini didukung dengan informasi dan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang telah berlaku. Salah satu dari dokumen ini adalah prospektus yang berisi informasi tentang perusahaan, penerbit sekuritas, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sekuritas yang akan dijual. Sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang pasar modal sekunder. Nah, pada pasar sekunder juga terdapat beberapa pembagian, yaitu ada pasar bursa saham dan over the counter atau OTC. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di OTC market, sedangkan sekuritas untuk perusahaan yang besar dijual di pasar bursa saham atau stock exchange. Selanjutnya, pasar bursa saham atau disebut juga dengan stock exchange market. Proses penjualan saham di stock exchange market atau pasar bursa saham umumnya menggunakan sistem lelang, sehingga pasar sekunder disebut juga dengan auction market. Disebut dengan pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harganya ditentukan oleh penawar dan permintaan dari anggota bursa yang telah menyediakan harga penawaran terendah untuk dijual, dan bid price harga permintaan tertinggi untuk dibeli. Jika broker di lantai bursa belum dapat mengeksekusi order karena harga yang diinginkan klien masih jauh dari harga yang dikutip, mereka menitipkan order ini kepada spesialis untuk mengeksekusinya nanti jika harga yang diinginkan sudah bertemu dengan harga pasar. Broker di lantai bursa kemudian akan membayar komisi kepada spesialis. Spesialis ini merupakan anggota dari bursa yang mendapat tugas untuk mengamati, mencatat, dan menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham tertentu. Adapun fungsi lain dari spesialis yaitu menstabilkan pasar dengan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran.